Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak hukum, kembali lagi bersama kami di podcast Kampus Hijau Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Wah, pagi-pagi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat jauh dan sangat amat istimewa nih teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita kehadiran mohon Bapak Kolonel Infanteri Dr. Andes Imam Syafi'i SHMH. Beliau selaku Kepala Hukum 12 Kodam Tanjung Pura. Bener Pak? Kodam 12 Tanjung Pura. Oh, Kodam 12 Tanjung Pura. Oke. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Pak, ini kepo sedikit nih. Hari ini kan kita izin undang Bapak ke sini karena Bapak merupakan salah satu alumni Universitas Muhammadiyah Palembang yang sukses, seorang tentara berpangkat kolonel gitu. Tapi yang pertama mau ditanya, kok udah jadi tentara masih mau kuliah S3 sampai ke doktor, S2-nya, S1-nya 2 kali pula gitu. Gimana tuh Pak ceritanya Pak? Ya, jadi memang waktu pertama kali kuliah itu kan memang kita ini sering berorganisasi. Jadi mulai dari OSIS, IPM, IRM, kemudian IMM, sampai akhirnya fakultas, universitas, badan perangkat mahasiswa, sampai juga masuk KMPI, organisasi lain lah, semuanya kita ikuti gitu. Jadi kita termotivasi di situ. Jadi kita dalam mencari ilmu itu tidak harus kita puas dengan apa adanya, tapi kita ambil lagi tingkat per tingkat sehingga kita dapat meningkatkan sumber daya manusia kita itu dan kita juga bisa berimpact ke masyarakat. Jadi juga sempat baca biodata Bapak di Google Pak, bahwasanya Bapak itu lulusan dari Universitas Muhammadiyah Palembang yang S1-nya, kemudian S2, S3-nya itu dari Universitas Jambi ya Pak ya? Yeah. Oh gitu, dengan IPK 3,97 tuh Pak, ada di Google tuh Pak. Wah, hebat sekali Pak. Tapi yang ini penasaran nih Pak, ini juga sempat dengar cerita bahwasanya proses Bapak untuk menjadi TNI itu katanya, maaf nih Pak, gagal di Tambama, gagal di Bintara, tapi lulus di Perwira tuh Pak. Betul. Oh gimana tuh Pak ceritanya Jadi Pak? kalau Allah sudah berkehendak pun payahpun maka terjadilah. Jadi kita itu harus berusaha. Memang kita pertama kali saya tes Tambama ya, itu nggak lulus. Nggak lulus. Malah awal-awal saya lulus. Oh iya Pak. Kemudian masuk lagi, ikut lagi saya Bintara, tidak lulus juga. Akhirnya sudah saya ikut lagi Perwira Karir. Alhamdulillah di atas itu saya lulus dan berjalan lancar. Tanpa sedikit apapun kata orang mungkin, enggak, saya enggak pakai apa-apa. Saya lulus murni benar. Murni Pak. Alhamdulillah. Dan itu tahun 95. Tahun 95. Oke Pak. Ini teman-teman, Pak Imam Syafi'i ini beliau asalnya dari Jambi ya Pak ya? Enggak, dari Lubuk Linggau. Oh iya, dari Sumatera Selatan. Oh, baru mau ditanya Pak, soalnya ini dapat juga nih biodata Bapak nih Pak, Lubuk Linggau 2 September 1967, benar Pak? Betul. Tapi ada keturunan Jambi atau ada keturunan India, ini sempat dibaca juga begitu Jadi Pak? bapak itu dari India, ibu itu Sumatera Barat. Oh, Nah, kok di Linggau Pak? memang bapak itu dia dulu di Lubuk Linggau. Jadi saya lahir di Lubuk Linggau. Jadi begitu. SD-nya saya di Lubuk Linggau, SD 23. Kemudian SMP-nya di Muhammadiyah, Pelaju, SMA di Muhammadiyah Pelaju, kemudian S1-nya di Muhammadiyah. Oh, jadi udah Muhammadiyah dari dulu Pak ya? Iya, betul. Oke Pak. Oke, dan ini juga ngebaca bahwasanya Bapak dulu sempat bertugas di Kasetudang 2 Sriwijaya Pak ya, sebelum ke Tanjung Pura. Sebelumnya juga pernah bertugas di Kasdim 0410 Bandar Lampung juga Pak. Berarti tugas seorang TNI itu memang berpindah-pindah seperti itu ya Pak? Tidak, karena awalnya saya juga di Timur Timur dulu 97, saya operasi tempur di Timur Timur 2 tahun di sana. Tuh, kemudian kembali 2004 sempat juga ke Aceh, operasi intelijen di Aceh, pas saat tsunami. Oh, gitu Pak. Nah, itu kita udah 3 tahun di sana. 3 tahun cukup lama Pak. Luar biasa. Ini di Tanjung Pura, di tempat yang baru sudah jalan berapa lama Pak? Ini bulan 4 masuk bulan 5. Oh, bulan keempat masuk bulan kelima. Oke. Kita balik lagi ke masa kuliah Bapak nih teman-teman. Tadi kan Bapak sebutkan IMM, Sunnah, KMPI dan sebagainya. Itu pada saat masa organisasi itu gimana tuh Pak dulu Pak? Apa Bapak aktivis yang demo atau gimana tuh Pak? Iya, kita dulu memang susah ya masuk organisasi dulu. Jadi mahasiswa itu mau masuk organisasi itu susah, nggak gampang sekarang ini. Jadi kita itu ada namanya Ibu
Komisa itu ya, itu PD2 ya, hukum ya. Nah itu dengan dia, kemudian dengan rekan saya Dr. Mutarudin. Oh, itu satu. Iya, Sama Pak Sumar. sekarang dia dari itu pasca sarjana kan, proses hukum itu juga banyak lagi, termasuk juga Pak Rektor. Oh, gitu. Jadi kami itu masuk organisasi itu nggak seperti sekarang. Dulu kalau kita mau bikin kegiatan, kita itu nyari proposal tebal lah gitu. Oh, Iya, tapi orang ngasih 100.000. Jadi sudah dukanya banyak, nggak kayak sekarang. Jadi kita ditempa bagaimana kita untuk menjadi organisatoris itu. Memang prosesnya panjang dan tidak enak. Kita capek. Bagaimana kita membagikan antara berorganisasi dengan kita belajar. Nah, ini tidak seperti sekarang kan, mahasiswa yang berorganisasi itu semua sarana-prasarana lengkapin. Kita mau kemana-mana dulu naik angkot. Nggak kayak sekarang ya Pak? Nggak ada pakai motor gitu, kayak angkot gitu kan. Jadi kita mau bikin kegiatan IMM, kita mau bikin kegiatan senat gitu, tidak seperti bertelapak tangan gitu, proses. Kalau sekarang sih zaman ini mudah. Nah gitu, semua masuk proposal kan. Dulu kita bikin proposal gitu, waduh kalau bikin proposal luar biasa. Biaya fotokopi dengan jumlah pendapatannya gas. Beda tipis. Jadi karena untung nggak ada Sulit Pak. Yang untung nggak pernah. Selalu rugi berarti Pak. Iya, artinya kami itu puas dengan padanya. Oke. Ini juga dapat informasi bahwasanya Bapak ini juga seorang dosen ya Pak ya? Ya, alhamdulillah. Oh, gimana tuh Pak ceritanya Pak? Saya itu tadi saya waktu S1 di sini ya Fakultas Hukum gitu kan. Kemudian saya ambil S1 Hukum di Universitas Batanghari. Kemudian saya coba, kenapa saya nggak ambil S2? Saya bilang. Kemudian saya datang dengan Rektor Unja, dia bilang, Imam kenapa nggak kuliah lagi? Gimana sih S2 itu gitu kan? Ternyata saya ikut S2 lulus. Terusan ya Pak, Iya, S3. akhirnya saya S3 laut gitu. Ya, ini dibaca kan biodata Bapak. Ternyata lulusan Unja 3,9 Iya. IPK ditulis Pak di situ. Sampai sekarang pun saya ngajar gitu. Tapi di Muhammadiyah sendiri juga ngajar kan Pak ya? Alhamdulillah saya ngajar di Muhammadiyah. Itu kawan saya ada Holisa, Tarudin, jadi saya ngajar di Muhammadiyah. Oke Pak, harapan untuk generasi muda penerus IMM, khususnya kita kader Muhammadiyah dan juga harapan untuk Universitas Muhammadiyah nih Pak dari Bapak gitu. Ya, saya pikir mahasiswa itu harus aktif. Mahasiswa tanpa dia berorganisasi tidak ada artinya. Siapa? Karena apa? Di organisasi dia ditempa. Bagaimana mental dia, etika, sikap dia untuk menghadapi apa itu masyarakat ke depan. Kalau masalah hukum, tapi tidak bisa bicara, kemudian tidak ngerti masalah hukum, masalah ekonomi, tidak ngerti bagaimana sih kondisi ekonomi. Dan saat ini karena apa? Mereka banyaklah seperti apa ya? Kayak instan. Maunya cepat-cepat lulus, tapi begitu lulus bingung. Nah, dengan ada organisasi melatih mereka untuk berbuat, bertanggung jawab, kemudian ada upaya usaha gitu kan. Sehingga kalau saya katakan, saya ngajar selalu saya bilang bahwa mahasiswa tanpa organisasi ibarat sayur tanpa garam, nggak ada rasanya gitu kan. Jadi kalau saya wajibkan mahasiswa saya berorganisasi. Kalau harapan untuk universitas kita Pak? Ya, harapan saya universitas kita ini ya dulu waktu zaman Pak Jafar Murad jadi rektor ya, tidak membanding-bandingkan dan itu udah luar biasa kan. Kalau sekarang udah banyak sekali universitas lain kan. Tapi saya pikir tidak kalah ya, nama baik Universitas Muhammadiyah, Fakultas Hukum ini kan sangat membanggakan. Banyak sekali para pejabat-pejabat negeri ini yang berasal dari Universitas Muhammadiyah. Muhammadiyah sangat luar biasa. Memang organisasi pergerakan ya Muhammadiyah ini kan, jadi memotivasi kita untuk maju dengan rumah sakitnya sampai negara pun juga sangat apa ya, keberadaan Muhammadiyah ini membantu dan berjasa sekali dengan negara kita bagaimana zaman COVID. Peran daripada Muhammadiyah khususnya bidang kesehatan, apalagi di bidang pendidikan Muhammadiyah ini memberantas buta huruf gitu kan. Jadi saya pikir kita generasi Muhammadiyah ini bagaimana kita menemukan Muhammadiyah. Jangan kita mencari kehidupan Muhammadiyah. Boleh saja, tapi jangan memperkaya kehidupan Muhammadiyah. Tapi harus kita menjadi amanah. Karena apa? Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Dahlan. Kiai Haji Dahlan tidak apa-apa. Cuma dia membesarkan. Tapi kenapa saat ini kok memimpin Muhammadiyah ini harus orang ini, harus ini, suku ini. Nah, saya jangan agak kurang pas ya. Jadi Muhammadiyah milik semua orang. Tidak memiliki ras Muhammadiyah ini, artinya semua suku, golongan, bahkan di beberapa daerah itu banyak sekali Mas Muhammadiyah itu dan
dari non Islam, seperti di Medan kemarin itu kan banyak sekali itu kan, sehingga Muhammadiyah ini tidak bicara masalah agama, Muhammadiyah bicara masalah Pancasila. Jadi semua itu ditambah oleh Muhammadiyah. Ya saya berharap Muhammadiyah ke depan itu dengan gerakannya untuk tetap maju dan tetap berjalan seperti mana mestinya. Oke, mantap sekali Bapak. Oke, dari ini kalau harapan untuk Bapak semoga cepat pindah ke Palembang lagi. Amin. Oke, Bapak mungkin sudah di penghujung waktu. Terima kasih atas waktunya, kesempatannya. Ini teman-teman Bapak jam 11 ya Pak, bakal balik lagi. Iya, saya ini tadi bersama ini. Oke, Pak terima kasih sudah hadir. Untuk teman-teman di rumah juga, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke.